Shalom sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-11 dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat kedua Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 7, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 14 sampai dengan 16. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Wahyu 1 ayat 5a dan b, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46 dan Injil Lukas 20 ayat 9 sampai dengan 19. Pada kitab Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 2 untuk ayat 1 dan pada kitab Mazmur 118 ayat 22 sampai dengan 23 untuk ayat 10 sampai dengan 11. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan, adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini.
Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12 merupakan bacaan pembuka dari Injil Markus pasal 12, di mana Yesus Kristus kembali menerangkan bagaimana sikap Allah Bapa terhadap umatnya melalui sebuah perumpamaan, yaitu memakai lukisan kebun anggur. Kita bisa baca dalam Injil Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12. Karena bangsa Yahudi terkenal dengan perkebunan anggurnya. Melalui perumpamaan pada bacaan Injil hari ini, kita dapat merenungkan 8 hal, yaitu yang pertama, Allah Bapa sebagai pemilik kebun anggur merupakan pribadi yang maha penyayang dan panjang sabar, meskipun kehidupan umatnya munafik, menipu dan tidak setia kepadanya. Allah Tritunggal Maha Kudus bersikap sabar karena Dia ingin membentuk manusia menjadi pribadi yang lebih baik, sementara kesabaran manusia belum tentu ditujukan untuk kebaikan orang lain. Kedua, Yesus Kristus menginginkan kita taat kepada perintah Allah Bapa seperti Ia juga taat kepada Bapanya. Ketiga, marilah kita mempergunakan kesabaran Allah Bapa untuk dapat menghasilkan buah yang baik. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang taat dan tidak membiarkan hawa nafsu menguasai hidup dan kehidupan kita, agar waktu yang Allah Tritunggal Maha Kudus berikan kepada kita tidak menjadi sia-sia. Keempat, kita mau diingatkan bahwa dalam menjalani hidup dan kehidupan, kita harus tahu diri. Siapa kita, di mana kita hidup, siapa yang memberi kita kehidupan, kita hidup di mana, dan apa tujuan hidup kita, agar kita tidak seperti seorang pekerja upahan yang tidak tahu berterima kasih. Kelima, kita diajar bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru dalam hidup dan kehidupan kita selama ini. Hidup ini tidak akan sempurna tanpa Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus Kristus menyatakan dirinya, "Akulah gembala yang baik." Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 10 ayat 11. Akulah pokok anggur yang benar. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 15 ayat 1. Akulah roti hidup. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 6 ayat 35. Dan akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Keenam, kita adalah para pekerja kebun anggur yang mendapatkan kehidupan dari pemeliharaan Allah Tritunggal Maha Kudus, namun kita kerap kali tidak tahu mengucap syukur karena manusia menolak firman-Nya, utusannya, dan bahkan anaknya sendiri. Ketujuh, kita tidak bisa lepas dari Allah Tritunggal Maha Kudus seperti apapun keadaan kita sekarang, serta merasa bisa berkata bahwa aku sudah kaya dan aku sudah mendapat yang aku inginkan dalam hidupku, sehingga tidak membutuhkannya. Dan yang kedelapan, Allah Tritunggal Maha Kudus mencukupkan segala kebutuhan hidup dan kehidupan kita, karena kita yakin dan percaya bahwa kita adalah pekerja di ladang-Nya yang akan selalu mendapatkan kehidupan dari kuasa dan kasih dari-Nya. Tidak akan berkekurangan orang yang bekerja di ladang Allah Bapa, karena Yesus Kristus adalah batu penjuru yang akan selalu menopang kita membangun hidup dan kehidupan di dunia ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat memulai minggu baru dan bulan baru di bulan Juni tahun 2026 ini. Selamat pagi dan salve.